bertemu lagi dengan saya Fadila Zanuba Arifah dengan NIM 19170023. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai fungsi dari media pembelajaran. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi dari media pembelajaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan dari dua ahli. Yang pertama yaitu dari Wina Sanjaya. Jadi di Wina Sanjaya ini terdapat 5 fungsi dari media pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama yaitu fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif ini yaitu media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Ini maksudnya gimana sih? Jadi contoh saja seperti saat ini pandemi, di mana proses pembelajaran kita lakukan benar-benar full menggunakan media online ataupun daring. Nah, ini media pembelajaran seperti ini juga sangat-sangat penting untuk dilakukan, dan memang ini adalah terobosan yang memang utama untuk dilakukan. Jadi ada yang menyampaikan pesan dan juga ada yang menerima pesan. Disitulah inti dari fungsi komunikatif seperti itu. Oke, lanjut untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi ini diharapkan agar siswa dapat termotivasi ataupun siswa dapat semangat untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Karena ini sudah saya rasakan sendiri ya. Contohnya dulu saat saya SMP dan SMA, saat pelajaran TIK saya tuh benar-benar semangat, benar-benar lari duluan biar dapat komputer yang enak, biar bisa milih komputer, biar bisa belajar dengan nyaman, dengan aman. Dimana dengan adanya media belajar ini, siswa jadi lebih kayak, kapan sih pelajaran TIK ini, kapan sih, cepet dong, kayak gitu loh. Jadi emang benar-benar memberikan motivasi tersendiri untuk siswa itu semangat belajar dengan adanya media belajar seperti TIK ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan teknologi kayak gitu. Dan juga dengan adanya media belajar ini, siswa juga lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Dia lebih mudah menangkap, dia lebih mudah untuk memahami, dia lebih mudah untuk merealisasikan atau mengimplementasikan materi yang sudah diajarkan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi kebermaknaan. Jadi fungsi kebermaknaan ini adalah bukan hanya tentang untuk meningkatkan atau memahamkan siswa mengenai fakta dan juga teori ataupun data mengenai suatu informasi, yang itu termasuk dari aspek kognitif rendah. Tapi di sini siswa juga diajarkan untuk bisa menganalisis, mengkritisi sesuatu yang ini termasuk dari kognitif tingkat tinggi. Dan siswa di sini juga diajarkan untuk dapat meningkatkan sikap dan juga keterampilan, dan juga memiliki inovasi-inovasi dan kreativitas tersendiri untuk dia menyalurkannya melalui dengan media belajar yang telah disediakan. Jadi menurut saya media belajar ini merupakan suatu terobosan yang sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan agar siswa itu tidak bosan dalam melakukan proses pembelajaran yang akan dijalankan selama pembelajaran ini dilangsungkan. Seperti itu sih menurut saya. Baik, untuk yang keempat yaitu fungsi penyamaan persepsi. Jadi mungkin terkadang saat guru menjelaskan itu siswa itu tidak menangkap penjelasan itu dengan sama rata. Maksudnya gini, ada siswa yang menangkap penjelasan ini dengan A, dengan pemahaman yang B, C, jadi berbeda-beda. Nah, di sini fungsi dari media pembelajaran ini diharapkan agar siswa itu dapat menangkap pemahaman atau penjelasan dari guru ini dengan pemahaman yang sama. Dengan mengerti materi ini yang sama, dan juga dapat mengimplementasikan materi yang diajarkan ini dengan pengimplementasian yang sama juga. Jadi biar sama rata gitu loh. Jadi nggak ada yang simpang siur dengan pembahasan ataupun
pemaparan materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Dilanjutkan dengan fungsi individualis. Fungsi individualis ini adalah pemanfaatan media pembelajaran yang berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Mungkin gini contohnya ya, saat kita melakukan pembelajaran di grup, mungkin kita melakukan dengan satu metode yang sama, di mana mungkin siswa itu hanya dapat memahami suatu pembelajaran dengan metode yang mereka miliki. Nah, dengan adanya fungsi individualis ini, mungkin siswa dapat bertanya langsung kepada dosen tanpa mengganggu di grup gitu, tanpa bertanya di grup. Jadi bisa langsung PC ke dosennya, bisa lebih leluasa untuk bertanya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fungsi individualis. Dan menurut saya ini sangat-sangat bagus untuk dilakukan ya. Karena mungkin ada siswa yang memiliki mental atau keberanian yang cukup kuat untuk bertanya di grup. Namun juga ada beberapa siswa ataupun mahasiswa yang juga memiliki mental yang sedikit kurang gitu. Jadi mungkin dengan bertanya secara fungsional individu ini, itu merupakan terobosan yang sangat baik ya. Seperti itu. Oke, dilanjutkan dari penjelasan dari para ahli yang selanjutnya, yaitu dari Levy and Lenz. Di sini beliau mengemukakan ada 4 fungsi media pembelajaran. Baik, yang pertama ini adalah fungsi atensi, di mana fungsi atensi ini merupakan media visual yang menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi dengan apa yang dijelaskan. Nah, di sini itu berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Jadi banyak sekali siswa yang pada awalnya tidak tertarik pada penjelasan materi, yang dimana udah nggak senang sama pelajarannya, ditambah lagi otomatis nggak senang juga sama materinya. Nah, dengan fungsi atensi ini, sebuah lembaga pendidikan itu menyiapkan media gambar khusus yang di situ sudah disediakan proyeksi melalui overhead projector atau proyektor gitu ya, yang dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran itu semakin besar. Jadi dengan ini kita mungkin dapat mengikis pemikiran siswa yang saat dia tidak suka dengan pelajaran, maka dia tidak akan mendengarkan. Nah, kita bisa mengikis pemikiran mereka yang seperti itu. Kita bisa menyiapkan materi-materi dengan media-media pembelajaran yang seru, yang menarik, seperti contohnya seperti yang sudah